Setelah saya resign dari kerjaan, ya namanya pengangguran, ya terpaksa ini geluti yang saya bisa, ya ternak sapi ini. Yang lama itu malah kakaknya ya, masih yang lama. Setelah itu mau tidak mau, sama bukan waktu itu vakum dulu. Sempat vakum karena kejadian dua tahun itu ya. 3 tahun kalau tidak salah. Ya, itu ada musibah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah, kali ini siang ini saya sudah di kandangnya Mas Santo. Assalamualaikum Mas Santo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini kita silaturahmi ke kandangnya Mas Santo. Itu ingin mencari cerita pengalamannya beliau mulai dari beternak sapi beberapa tahun yang lalu hingga saat ini. Mas Santo, saya mau tanya ini seputar panjenengan begitu. Jadi kira-kira sudah berapa lama bergelut di dunia sapi ini, Mas? Kalau saya sendiri di dunia sapi ini termasuk tahun keempat. 2022 ini tapi memang tahun keempat. Tahun keempat. Cuma sebelumnya kan Mas dulu yang lola, tapi vakum waktu itu. Setelah saya resign dari kerjaan, ya namanya pengangguran, ya terpaksa ini geluti yang saya bisa, ya ternak sapi ini. Jadi yang lama itu malah kakaknya ya, masih yang lama. Setelah itu mau tidak mau, sama bukan waktu itu vakum dulu. Sempat vakum kejadian dua tahun itu ya. 3 tahun kalau tidak salah. Ya, itu ada musibah itu. Setelah itu baru sama sampean baru mulai dari lagi nol. Mulai termasuk ini tahun keempat untuk tahun keempat. Itu resign apa PHK? Kalau saya dulu resign karena Mas, apa istilah ya? Sudah umur kalau keliling terus nggak apa istilahnya, jadi orang Jawa gak sobo omah. Jadi ya istri nyarankan untuk usaha lah. Cari yang lain. Cari yang lain, kerjaan yang lain. Mosok rezekine nanggone dalan tok. Oh, gitu. Terus salah satunya yang saya bisa kan ya ternak ini. Jadi ya yang geluti ternak. Kembali lagi seperti dulu kala. Kan orang tua dulu juga biarpun ngerawat 1-2 kan memang dari dulu namanya di desa kan ya ternak sapi bisanya. Pastilah, pasti akeh didik mesti iso kan ngoten. Untuk tahun keempat ini, tahun keempat betul ya? Tahun keempat. Tahun pertama habis berapa kurban itu? Kalau kurban tahun pertama itu 11 ekor. 11 ekor. Iya, 11 ekor, merintis pertama 11 ekor. 11 ekor, lalu di tahun kedua? Kalau tahun kedua itu 21 habisnya. 21. Tahun ketiga? Kalau tahun ketiga ini yang kemarin itu alhamdulillah ada perkembangan signifikan. Habis 51 ekor. 51 ekor. Itu hanya melayani kurban saja. Kurban saja, tapi kalau belum yang lain belum yang lain. Untuk momen kurban itu segitu. Iya. Untuk momen kurban. Jadi hanya momen kurban, belum dimekarkan untuk breeding, fattening kan belum. Hanya untuk melayani kurban saja. Menurut sampean sendiri 51 itu sakjane nolak-nolak apa hanya mentok di 51 itu? Sebenarnya kemarin itu nolak. Karena kan ya namanya rezeki ya. Kita kan cuma usaha, cuma ikhtiar. Yang ngatur kan bukan kita. Gusti Allah yang ngatur. Sebenarnya kan untuk perkembangan dari 11 ke 21 kan alhamdulillah perkembangan. Itu enggak nyangka gitu loh. Dari segi tadi ini Jare Jawa masih Mas kedandapan. Tadi bingung mencari tempat. Ini kan kapasitasnya 32 ini. Jadi harus buat kandang darurat, kandang untuk semi permanen lah. Berarti ini moro-moro kemarin itu buat kandang baru ya, di bagian yang sebenarnya teras. Sekarang dilos dibuat
kandang juga. Jadi gitu. Termasuk ya gimana ya, bingung lah karena ada perkembangan signifikan. Anjene menungsa repot ya, titik ke titik nek kadung akeh ya ketandapan. Iya betul. Itu enggak bisa dipungkiri lah. Betul. Termasuk nolak-nolak Hamin 1 itu masih banyak tak tolaki lah. Di samping memang cari barangnya sulit. Satu sisi kan harga juga sangat bersaing lah Mas. Gimana ya? Hamin 1. Ya Hamin 1 sudah. Kalau prediksi untuk tahun keempat ini 70. Waduh, saya istilahnya sama aja sudah alhamdulillah lah. Ya namanya berharap ya bisa lebih, tapi cukup sama aja sudah alhamdulillah. Sudah alhamdulillah ya. Kemarin juga tenaganya kewalahan. Kita mesti merawat kan sapi 50 itu enggak. Berarti gini, kalau kemarin itu 51 sak ekor sak jutaan, saiki kudu 2 jutaan, tapi 51. Berarti kan sama dengan jual 100 enggak, itu enggak Mas. Gitu. Ya saya dulu kan sebelum di peternakan sapi kan sama lah, marketing juga kerjaannya sales ya. Tetap sistemnya juga sama. Kalau bisa kan ya nyari sapi selayak mungkin untuk harga seminim mungkin lah bisa terjangkau. Otomatis kan bisa bersaing. Buktinya ya kemarin ya tembus, marketingnya tembus. Maksudnya sistem marketingnya jalan lah. Bisa tembus segitu. Apa sistem marketingnya? Sebenarnya kita cacangan orang lama. Sebenarnya gini, kalau saya sendiri kan ngandalkan misalnya di media sosial itu kurang akur. Ya geduk tular, geduk tular Jawa, ya. Iya, geduk tular. Cuma kan halut ke mulut. Justru lebih efektif. Geduk tular itu. Berarti memang artinya barang atau sapinya ini disiapkan dagingnya berkualitas, ya, betul. Sehingga nanti bisa bercerita. Iya. Oh itu, tuku nang ngono, tuku nang Pak Tinggi, tuku nang Mang Santo kan begitu. Harganya juga berani bersaing lah. Bisa bersaing, sebisa mungkin bersaing lah dengan kandang-kandang atau mungkin dengan peternak lain di sekitar sini, khususnya di Kerembung atau di Tulangan inilah, Kerembung Tulangan. Untuk sampai hari ini kan sudah ada beberapa ekor nih Mas. Iya. Ada berapa ini? 10 ya. Iya. Ada 10. Sudah ada yang calling? Sudah ada yang pesan. Kemarin itu ada ya pelanggan kita dari Juanda, dari Sedati itu ada yang pesan. Jadi sudah pesan 6 ekor, bisa nambah lah. Bisa di 10 ekor itu targetnya. Kemarin ambil berapa? 2 ekor. Cuma katanya kok cocok. Cuma waktu dia beli kemarin tak pesan nih, kalau saya nyari barang yang pas Mas. Kalau bisa kan jauh-jauh hari, dia kan dulu 1 minggu sebelumnya kan baru kesini gitu. Terlalu mepet. Barangnya banyak yang sudah laku. Cuma berhubung cocok, kan waktu itu dia kan nyembelih kalau tidak salah 8 ekor dibandingkan dengan sapi-sapi yang lain, otomatis kemarin itu. Ya alhamdulillah kesini, percaya ke kita gitu loh. Insya Allah ya habis Idul Fitri sudah kesini, lihat sapinya di DP gitu, rencananya gitu. Berarti kemarin itu yang jamaah dari Sedati itu sebenarnya motornya 8. Cuma ambil ke sampean itu cuma 2 ekor. Cuma 2. Yang sisanya diambil di orang lain. Itu membandingkan. Panitia pihak panitia, Pak Ustadznya juga banding-bandingkan cerita kan. Cerita gini-gini ini cerita hal-hal lain itu tak simpulkan berarti ya masih ya alhamdulillah masih kualitas barang kita, sapi kita. Akhirnya dia percaya insya Allah nanti Idul Fitri sudah di DP sapinya. Untuk milih ya, milih yang saat ini. Rencananya gitu kemarin. 2 minggu yang lalu ke sini. Satu rombongan panitia. Paling jauh kirim di mana Mas? Kalau paling jauh itu Ngagel Madya. Iya. Ini alamatnya di? Kalau sini. Kalau sini ini. Kandang ini. Dusunnya Besuk. RT 10. RT 12. RW 12. RW 12. Dusun Besuk, Kecamatan Kerembung. Kecamatan Kerembung Sidoarjo, di pucuk Sidoarjo ini. Iya, pucuk ini. Kirimnya sampai Ngagel. Iya, Ngagel Madya. Ada yang ini loh. Rungkut. Bukan, Rungkut dia. Rungkut paling jauh itu. Oh, Semampir Barat. Semampir Barat. Berarti artinya sudah banyak orang yang tahu kalau di sini ada kandang sapi yang menyediakan kurban yang baik. Tahun kemarin paling mahal harga berapa? Kalau kemarin itu paling mahal tembus 30 juta. Kira-kira tahun ini? Kalau untuk sapi besar, memang khusus kandang saya sendiri ini Mas di mana ya? Mungkin saya khawatirnya kan namanya merintis, belum banyak yang kenal. Jadi ya nyari-nyari yang kelas-kelas ini, menengah lah. Yang umum ya. Yang umum dicari untuk istilah arisan, untuk patungan gitu aja. Tapi ya ada yang sapi besar.
Misalnya ke PG kemarin harga 26, 27, tapi pabrik gula Kerembung juga ambil di kandang ini gitu. Paling murah kemarin berapa, Mas? Kalau paling murah kemarin itu 17. 17. Iya. Berarti menyediakan harga dari 17 sampai 30. Kalau di atas itu pesen aja kan gitu mendingan ya. Bisa gitu. Request aja. Kita kan punya juga banyak relasi lah, banyak teman, bahkan ya kadang-kadang kecil yang minta tolong dibantu penjualan ya monggo kita kita ketemukan lah sama yang nyari. Kan kadang-kadang kesulitan Mas, kadang-kadang kecil gitu ya. Ada gejala gitu. Nah, ini kan masih bulan Ramadan ya. Masih awal sekali kan begitu. Nah, ini kalau misalnya ada orang itu mau beli DP dulu misalnya DP 50%, apa bisa? Oh, bisa. Berarti bisa ya. Bisa. Jadi bagi teman-teman sekalian yang mau nyari sapi kurbannya bisa dipilih sendiri di tempatnya di Kerembung. Nanti kalau untuk nomor telepon nanti saya cantumkan di deskripsi video ini gitu. Terakhir Mas, untuk sampai dengan saat ini kesiapannya kira-kira rencananya mau diisi berapa dulu selama bulan Ramadan sampai 1 bulan ke depan? Rencananya ya kandang induk ini penuh. Harus penuh ya kandang induk ini penuh. Dulu kan kandang induk penuh nggak cukup, baru melebar. Yang kandang darurat targetnya kandang induk penuh. Berarti ini kan kapasitas 32 ekor. 32. Jadi insya Allah nanti ke depannya dipenuhi dulu yang kapasitas kandang induk ini 32 ekor gitu. Tapi jenisnya macam-macam ini. Macam-macam ya. Jadi enggak limosin tok, jadi ada crossingan ini. Ada cross Brangus, ada cross Eva, ada cross limosin, ada cross mental, macam-macam lah. Iya. Yang penting kan kualitasnya. Iya, kualitas. Gitu. Kan bisa kelihatan Mas ya daging-dagingnya ini. Untuk banyak lah nanti, artinya bisa bervariasi. Saya rasa itu dulu. Terima kasih banyak. Nggih. Ngapunten yang kata. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.